Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi saudara-saudara sekalian. Oke, mohon bantuannya untuk membagikan link live pada siang ini. Karena memang saya sebenarnya tidak ada rencana untuk live sekarang. Hanya tadi saya menonton sebuah video dari channel Graha Mu'alaf. Ada 3 orang yang melakukan presentasi kemarin. Saya kemarin di tag di Facebook. Dan mereka membahas tentang kanonisasi Bible dan kodifikasi Al-Quran dalam lintas sejarah. Itu adalah judul dari presentasi mereka. Dan kenapa saya langsung terpikir untuk memberikan respon sekarang? Karena di dalam salah satu presentasi dari salah satu narasumbernya yang bernama Alwan, saya tidak kenal dia itu siapa. Tapi dia mengutip data dari video saya yang saya membahas tentang kritik tekstual Perjanjian Baru. Kemudian dia gunakan data itu untuk memberi kesan yang salah, yang tidak saya maksudkan. Padahal kesan itu telah saya antisipasi dengan sangat jelas di dalam video saya. Dan itu memperlihatkan ketidakjujuran di dalam menggunakan data. Memberi kesan yang tidak saya maksudkan, tapi gunakan datanya. Padahal kesan itu sudah saya telanjangi di dalam presentasi yang sama. Jadi itu sebenarnya saya melakukan presentasi live ini sekarang untuk memberikan tanggapan cepat saja secara ringkas kepada Alwan di dalam presentasinya terkait dengan kritik tekstual Alkitab. Jadi saya berharap saudara membantu sekali lagi menyebarkan link ini supaya sebanyak mungkin orang bisa ikut live sekarang. Dan sekaligus saudara bisa belajar tentang kritik tekstual. Memang saya tidak akan berikan presentasi detailnya sekarang di sini. Tapi saudara akan dapat gambaran bahwa ini bukan satu bidang yang membuat saudara harus menyimpan Alkitab saudara di laci seperti klaim Alwan di dalam presentasi itu. Dan saya gunakan di dalam judul ini. Justru ini adalah bidang yang menjadi kuburan bagi Quran dan Islam. Jadi kalau Alwan mau masuk ke dalam bidang ini, dia harus siap-siap untuk menyiapkan kain kafan bagi Quran. Dan ini bidang yang tidak pernah bisa bersahabat dengan Quran. Nanti saya akan perlihatkan. Baik. Nah, saya kira sudah cukup banyak orang yang berkumpul sekarang untuk situasi saat ini. Jadi saya akan mulai dengan mengingatkan bahwa judul dari video yang saya tanggapi adalah menilik kanonisasi Bible dan kontradiksi dan kodifikasi Al-Quran dalam lintas sejarah. Itu mereka bikin presentasi live di channel Graha Mu'alaf. Saudara bisa tonton nanti, linknya ada di kotak deskripsi dari video ini. Dan ada 3 narasumber yang memberikan presentasi di dalam live itu. Yang seorang bernama Alwan, kemudian yang satunya Peta Buyung. Nah, 2 orang ini saya tidak kenal mereka siapa. Kemudian yang satunya lagi adalah Fahrudin yang kemarin petantang petenteng mau nantang saya bahas tentang salib. Tapi kemudian saya tantang dia tidak muncul. Malah dia pergi ngoceh di Facebook. Jadi dia tidak datang di dalam live saya waktu itu. Tapi dia pergi heboh, komentar banyak di Facebook. Nah, itu adalah tipikal Muslims. Itu petantang petentengnya yang maju, tapi otaknya di belakang. Jadi begitu dia bilang saya pengecut, tidak bahas tidak berani live dengan dia, tidak berani debat dengan dia, cemen dan lain sebagainya. Tapi begitu saya bikin open challenge buat dia untuk live bareng saya bahas tentang penyaliban Yesus, dia tidak muncul ke live, dia pergi cerewet di Facebook, lalu dia tag saya, komentar mention saya di Facebook. Loh, orang menunggu kamu untuk live di sini, kamu kenapa pergi cerewet di Facebook?
Nah, jadi Fakhrudin ini adalah fenomena yang sangat menggemaskan di kalangan para apologet Muslim. Oke, nah saya tidak akan bahas tentang isi presentasi dari Peta Buyung dan Fakhrudin. Tapi saya akan bahas secara khusus presentasi dari Alwan yang membahas tentang kritik tekstual Alkitab. Dan dia adalah presenter pertama di dalam sesi live itu. Nah, jadi sekali lagi kita akan fokus membahas tentang isu mengenai kritik tekstual Alkitab yang dibahas oleh Alwan di dalam presentasi itu. Komentar pertama sebelum saya membahas tentang poin-poin penting yang dibahas oleh Alwan. Pertama, judul video itu memberitahu pemirsa, orang yang menonton, bahwa mereka akan bahas tentang kanonisasi Alkitab. Tapi kemudian Alwan muncul ke atas panggung dan membahas tentang kritik tekstual. Nah, ini langsung kelihatan gobloknya. Isu tentang kanonisasi itu tidak bisa satu paketkan dengan isu mengenai kritik tekstual. Itu dua isu bidang kajian yang berbeda. Muslims, sampai kapan kita harus terus menerangkan hal-hal basic kepada kalian? Sementara kalian terus-menerus memberi kesan kepada dunia ini bahwa kalian paham sesuatu. Tapi begitu kalian membuka mulut, yang kelihatan adalah gobloknya. Isu tentang kritik tekstual itu di luar dari isu tentang kanonisasi. Jadi kalau you tidak paham tentang bidang-bidang kajian itu, sehingga you tidak bisa punya discernment, kemampuan untuk mengerti dan membedakan isu-isu di dalam bidang kajian yang berbeda, bahwa ya jangan petantang-petenteng maju ke hadapan publik dan bikin presentasi. Malah Alwan di dalam video itu dia menantang Pendeta Saifuddin untuk berdebat karena dia sedang menanggapi ceramah dari presentasi live dari Pendeta Saifuddin dalam 2 sesi terdahulu mengenai paradigma Alkitab dan paradigma Quran. Nah, jadi mereka bahkan untuk membedakan isu antara tekstual kritisisme, kritik tekstual saja, dengan isu mengenai kanonisasi saja itu mereka tidak bisa bedakan. Mereka mixing itu, kemudian mereka bahas seakan-akan itu isu yang sama dan satu. Padahal itu dua isu yang berbeda. Jadi 3 orang ini yang membahas tentang isu ini, khususnya Alwan ketika maju di dalam presentasi pertama, lalu mulai membahas tentang kritik tekstual Alkitab, itu langsung membuat saya tepuk jidat. Ini orang tidak paham apa-apa. Tidak paham apa-apa. Dan sampai kapan kita harus menunggu ada muslim yang paham tentang sesuatu? Begitu muslim membuka mulut, yang keluar adalah hal-hal yang modelnya begini. Langsung kelihatan tidak paham apa-apa. Tidak bisa membedakan antara isu yang satu dengan isu yang lain. Mereka campur adukan sedemikian rupa sehingga orang berpikir bahwa itu hal yang sama. Dan yang lebih fenomenalnya adalah muslims di kolom chat dan di kolom komentar bersorak-sorak seakan-akan mereka sedang punya pahlawan kesiangan yang maju dan membela Islam. No, itu kegoblokan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam poin-poin yang dibahas tentang oleh Alwan di dalam presentasi itu. Saya akan bahas 2 saja karena keterbatasan waktu. Memang ini tidak saya rencanakan. Saya tidak rencanakan ini. Saya tadi nonton video itu ketika nyetir, kemudian saya langsung terpikir untuk memberikan tanggapan secara spontan sekarang. Pertama, menurut Alwan, Pendeta Saifuddin itu kalau mau membahas tentang qiraat, maka dia harus menyimpan Alkitabnya di laci. Karena setidaknya dia menyorot 2 poin penting. Ada poin-poin minor lain, tapi saya akan sorot 2 poin penting yang dia sorot. Pertama, dia menyorot fakta bahwa Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu tidak punya autograf, naskah asli. Dia menyorot itu. Yang ada menurut dia hanyalah salinan dari salinan, dari salinan, dari salinan, dari salinan, dan seterusnya. Jadi tidak ada naskah asli, yang ada hanyalah salinan demi salinan dan seterusnya. Nah, retorika mengenai salinan dari salinan itu pasti dia dapatkan dari Bart Ehrman, dan itu nanti akan saya bahas. Kedua, poin kedua yang dibahas oleh Alwan adalah jumlah
varian tekstual Perjanjian Baru itu mencapai 500.000. Nah, itu dia dapatkan data itu dari saya. Dan nanti saya akan perlihatkan bahwa Alwan secara tidak jujur menggunakan data yang saya presentasikan di dalam video presentasi saya mengenai kritik tekstual Perjanjian Baru. Jadi kita mulai dulu dari yang pertama, isu tentang autograf, kemudian isu tentang varian tekstual. Nah, sebelum melanjutkan, ketika Alwan membahas tentang varian tekstual, dia mendefinisikan varian tekstual itu sebagai kontradiksi. Jadi dia memahami varian tekstual itu berarti ada kontradiksi antara manuskrip yang satu dengan manuskrip yang lain. Kita mulai dari yang pertama. Karena saya tidak ingin memberikan kuliah panjang kepada Alwan sekarang, maka saya akan menanggapi 2 poin itu secara cepat sambil mengingatkan bahwa dalam bulan Oktober ini, saya lupa tanggalnya, tapi saya akan diinterview oleh channel Theophany untuk membahas tentang kritik tekstual Alkitab dan kenapa bidang itu orang Kristen harus paham dan apa pentingnya bidang itu bagi orang Kristen. Jadi kalau saudara mau dapat presentasi yang jauh lebih komprehensif mengenai kritik tekstual Alkitab, saya akan memberikan presentasi tentang kritik tekstual Alkitab 101, basic pemahamannya di dalam interview itu. Jadi silakan nantikan, itu akan saya berikan pengumumannya mengenai tanggal pasti saya akan diinterview. Nah, jadi kita mulai dari autograf. Untuk kedua isu itu, supaya kita meletakkan kembali diskusi itu di dalam konteksnya, kita harus mengajukan pertanyaan fundamental. Pertama kali adalah apa yang diklaim oleh orang-orang Kristen mengenai Alkitab dan apa yang diklaim oleh Muslim mengenai Quran. Sebab kita harus meletakkan kembali semua data dan argumen ini berdasarkan klaim masing-masing pihak. Apa yang diklaim oleh kekristenan mengenai Alkitab dan apa yang diklaim oleh Muslim selama ini di seluruh dunia, menjunjung-junjung, memuji-muji, mempromosikan Quran. Apa klaim mereka mengenai Quran? Nah, kalau you lupa akan jawaban dari pertanyaan itu, maka memang you akan berakhir dengan presentasi seperti yang dilakukan oleh Alwan di dalam sesi live itu. Dia argue bukan hanya seperti orang yang tidak paham apa-apa, tapi juga seperti orang pikun, orang lupa ingatan. Dan saya akan mengingatkan dia kembali akan apa yang harus dia ingat. Kita mulai dari yang pertama. Apa yang diklaim oleh kekristenan mengenai Alkitab? Apakah ada orang Kristen di dalam dunia ini, saya tidak aware satupun, yang pernah mengklaim bahwa Alkitab itu ada naskah aslinya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada satupun orang Kristen di dunia ini yang pernah menjual omong kosong bahwa Alkitab itu ada naskah aslinya. Tidak ada. Tidak ada satupun. Dengan kata lain, kalau you ngoceh bahwa Alkitab tidak punya naskah aslinya, so what? Itu bukan sesuatu yang mengagetkan kekristenan loh, Alwan. Studi tentang kritik tekstual ini sudah dilakukan di dalam kekristenan sudah ratusan tahun. Bahkan awareness untuk melakukan penelitian tekstual itu bahkan sudah ada pada abad ke-3 dan abad ke-4. Misalnya pada masa Eusebius. Itu saya sudah perlihatkan di dalam video terdahulu saya. Jadi you tampil di hadapan publik dan menyorot fakta bahwa Alkitab tidak punya autograf, tidak punya naskah asli. Fakta itu tidak bicara apa-apa menentang kekristenan. Simply tidak bicara apa-apa menentang kekristenan. Nah, supaya kamu sedikit terhibur, saya kasih kamu sedikit kuliah singkat tentang kritik tekstual itu apa. Kritik tekstual itu tidak dimaksudkan untuk merekonstruksi naskah asli. Dan saya mau orang Kristen harus membedakan isu ini. Kritik tekstual bukanlah sebuah studi yang dimaksudkan untuk merekonstruksi the text, naskahnya, manuskripnya. Manuskrip aslinya itu, naskah aslinya itu sudah hilang, sudah lost. You tidak bisa rekonstruksi itu kembali. You tidak bisa. Yang you lakukan adalah merekonstruksi original wordingsnya, kata-kata original
di dalam teks aslinya. Itu dua hal yang berbeda. Karena kalau you mengatakan, oh studi kritik tekstual itu untuk rekonstruksi naskah asli, you completely salah. Itu tidak mungkin dilakukan, naskah asli sudah hilang. Yang bisa you lakukan adalah merekonstruksi kata-kata asli yang berada di dalam naskah asli, original wordings-nya. Dan itu bisa dilakukan, Bahkan saya kasih tahu saja kesimpulan studi kepakaran kritik tekstual. Para pakar kritik tekstual mengklaim berdasarkan studi tentu saja bahwa sekarang kita sudah bisa mencapai tingkat keyakinan 98%, 92 sampai 98%, bahwa yang kita baca sekarang di dalam Alkitab 92 sampai 98% itu bisa dipastikan bahwa itu adalah original wordings dari naskah asli. Dengan kata lain, hanya ada sekitar 2 sampai 8% yang masih diragukan apakah itu ada di dalam autograf atau tidak. Dan itu satu persentase yang sangat tinggi kalau you bicara tentang naskah-naskah kuno, khususnya kalau orang menyalin naskah dengan manual, secara manual, ketika belum ditemukan mesin cetak. Ini kita bicara tentang satu periode di mana segala sesuatu dilakukan secara manual. Orang nyalin dengan tangan. Dan kalau you menyalin naskah dengan tangan, you harus expect ada varian tekstual, ada kesalahan penyalinan. Itu sudah merupakan sesuatu yang manusiawi dan realistis. Dan justru problem inilah yang mematikan bagi Islam. Nanti akan saya perlihatkan. Tapi kenapa kekristenan tidak pernah mengklaim bahwa mereka punya naskah asli? Karena memang tidak ada naskah asli. Kita tidak pernah menjual omong kosong selama ini. Tetapi saya ingin saudara ingat ini baik-baik. Tuhan memberkati kekristenan dengan kemewahan yang tidak dimiliki oleh Islam. Tuhan memberkati kekristenan dengan kemewahan yang tidak dimiliki oleh Islam. Nah, apa yang saya maksudkan dengan itu? Yang saya maksudkan itu begini. Tuhan memberkati kekristenan dengan penemuan manuskrip yang jumlahnya mencapai 5.800-an manuskrip. Itu hanya baru di dalam bahasa Yunani. Kita belum bicara tentang terjemahan, salinan terjemahan dalam bahasa Latin, salinan terjemahan dalam bahasa-bahasa kuno lain seperti bahasa Koptik, bahasa Armenia, dan lain sebagainya, yang jumlahnya mencapai puluhan ribu kalau ditotalkan. Tuhan memberkati kekristenan dengan kemewahan itu. Itulah sebabnya orang bisa mendeteksi, bisa menentukan, bisa merekonstruksi mana yang original wording dan mana yang tidak. Kenapa bisa begitu? Karena you punya banyak naskah. Kalau you hanya punya satu naskah, you tidak bisa yakin apakah ini asli atau tidak. Ini original wording yang kata-kata yang tertulis di dalam salinan ini asli atau tidak. You tidak bisa. Tapi kalau you punya ribuan naskah, you punya kesempatan, you punya kemewahan untuk melakukan rekonstruksi akan original wordings dari naskah asli. Tuhan memberkati kekristenan dengan kemewahan itu. Nah, kalau bicara tentang manuskrip Quran itu tidak punya manuskrip yang mencapai angka 20. Tidak mencapai. Manuskrip mereka yang major, yang utama, itu tidak mencapai angka 20. Jadi bayangkan, tidak mencapai angka 20 dengan 5.800-an manuskrip. Itu perbandingannya sama seperti kalau you bicara kritik tekstual, Alkitab, dibandingkan dengan Quran, itu perbandingannya seperti ada seorang bangsawan yang kaya raya, yang tinggal di pavilion yang mewah dengan teknologi serba canggih, dengan properti yang dikasih tembok raksasa yang tidak bisa, dengan penjaga yang bersenjata lengkap. Itu kekristenan. Dengan orang melarat yang tinggal di gubuk, yang bukan hanya atapnya bolong-bolong, tapi juga dindingnya rewot dan bolong-bolong. Itu Quran. Jadi kalau you mau tahu betapa jauhnya perbandingan antara kemewahan yang diberkati itu, yang dilimpahkan Tuhan bagi kekristenan dengan kondisi manuskrip Quran, itu perbandingannya seperti yang tadi. Perbandingannya seperti you tinggal di pavilion yang mewah dengan berbagai macam fasilitas dan teknologi dan
tingkat security yang sangat amat aman dengan para pengawal dan penjaga bersenjata lengkap. Itu kekristenan. Dan Quran itu manuskrip-manuskripnya seperti orang yang melarat, tidak punya apa-apa, yang miring-miring, tinggal di gubuk, yang rewot, yang atapnya bolong dan dindingnya bolong-bolong. Dan karena itu, kalau ada Muslim yang naik ke atas panggung dan mau bicara tentang Alkitab di dalam arena kritik tekstual, dia hanya akan menjadi badut. Hanya akan menjadi badut. Dia tidak paham apa-apa, dia tidak tahu tentang badai apa yang sedang akan datang menghantam dia kalau dia mau bertarung di area ini. Dan saya kasih tahu Muslim, kamu yang mau bertarung di area kritik tekstual bahas tentang Alkitab, you harus siapkan kain kafan untuk Quran, Islam, dan Muhammad. Karena ini area yang mematikan bagi Quran, dan nanti akan saya perlihatkan. Nah, kembali kepada persoalan tentang autograf. Persoalan autograf tidak ada, persoalan Alkitab tidak ada autograf, itu bukan merupakan sesuatu yang mengejutkan bagi kekristenan dan bukan merupakan sesuatu yang mencelakakan bagi kekristenan. Karena Tuhan memberkati kekristenan dengan bukti-bukti yang menolong orang-orang Kristen untuk melakukan studi, melakukan riset, penelitian terhadap bukti-bukti manuskrip tersebut. Dan bukan orang Kristen merekonstruksi original wordings, itu bukan hanya berdasarkan manuskrip, Alwan. Kamu tidak paham apa-apa. Karena kamu tidak menyebutkan tentang bukti-bukti lain, external evidences yang lain, yang dijadikan acuan di dalam studi kritik tekstual. Yang kamu tahu kan hanya manuskrip kan? Tapi kamu tidak tahu bahwa semua isi perjanjian baru, dengar baik-baik Alwan, dan jangan jantungan kamu. Semua isi perjanjian baru dikutip oleh bapak-bapak gereja. Dan jumlah kutipan itu mencapai lebih dari 1 juta kutipan. 1 million quotation. Lebih dari 1 juta kutipan, Alwan. Dengan kata lain, kami bukan hanya bersandar kepada manuskrip-manuskrip. Kamu kan tahunya cuma itu kan? Tapi lebih dari 1 juta kutipan perjanjian baru ada di dalam tulisan bapak-bapak gereja. Dan kita bersyukur karena bapak-bapak gereja itu tidak punya karunia meringkas. Mereka tidak punya karunia meringkas. Jadi kalau mereka ngutip perjanjian baru, mereka ngutip dalam jumlah yang sangat banyak dan lengkap. Jadi bukan hanya soal manuskrip. Kita punya bukti lain, kutipan dari bapak-bapak gereja yang lebih dari 1 juta. Dan bukan hanya itu juga, Alwan. Gereja mula-mula punya daftar bacaan kitab suci yang namanya leksioneri. Tradisi itu bahkan masih dipelihara di dalam kekristenan sampai sekarang. Kalau saudara pergi ke gereja-gereja mainstream, biasanya di buku acara itu mereka cantumkan daftar bacaan Alkitab minggu ini diambil dari ini. Itu di dalam kekristenan mula-mula itu mereka punya daftar bacaan semacam itu, dan itu disebut leksioneris. Jadi you mau mengoceh hanya tentang manuskrip. Untuk bicara tentang manuskrip aja kamu udah kelihatan seperti bicara dengan seorang bangsawan yang kaya raya, yang sangat mewah hidupnya, dengan seorang yang sangat melarat, yang bahkan tinggal di gubuk yang rewot dengan atap yang bolong-bolong dan dinding yang bolong-bolong. Itu perbandingan antara bukti manuskrip Alkitab dan bukti manuskrip bagi Quran. Jadi kamu seharusnya tidak pergi ke area itu untuk mempermalukan diri. Kemudian yang dipunyai oleh orang-orang Kristen sekarang hanya salinan dari salinan. Nah, saya sudah pernah bahas tentang retorika. Itu retorika yang completely misleading dari Ehrman. Itu retorika yang completely misleading karena kita bisa menggunakan argumen analogi naskah untuk memperlihatkan bahwa retorika itu omong kosong. Saya sudah bahas itu di dalam video saya yang berjudul Tidak Ada Naskah Asli, So What. Saudara dipersilakan untuk menonton video itu supaya saya tidak mengulangi argumennya. Saudara pergi ke playlist di channel saya, klik di kritik tekstual. Saudara akan ketemu 15 video mengenai kritik tekstual. Salah satunya tidak ada autograf, so what. Saudara tonton video itu untuk melihat argumen yang membantah retorika
salinan dari Bart Ehrman. Itu sudah saya bantah. Kemudian poin yang kedua yang diangkat oleh Alwan adalah soal varian tekstual Perjanjian Baru yang mencapai tidak kurang dari 500.000 varian. 500.000 varian. Nah, 500.000 varian itu di telinga orang awam itu terkesan horor. Oh, kalau jumlah kata di dalam Perjanjian Baru itu lebih dari 138.000. Lalu jumlah variannya 500.000. Maka Alkitab yang saya baca ini masih bisa dipercaya nggak ini? Masih bisa dipercaya nggak ini? Kok ini 500.000 loh ini variannya. Nah, itu kesan yang ditangkap di telinga orang awam. Itulah sebabnya saya bilang, ini ilmu tidak untuk orang yang otaknya biasa dipakai untuk gembel-gembel. Tapi orang yang biasa memakai otaknya untuk memikirkan hal-hal yang serius. Jadi kalau you tidak paham apa-apa, lalu membuka mulutmu tentang bidang kajian ini, maka you akan berakhir dengan memalukan, Alwan. Dan saya kasih tahu kamu, jumlah itu yang 500.000 itu tidak bermakna apa-apa. Tidak bermakna apa-apa untuk menentukan keaslian dan otentisitas Alkitab. Ya, tidak bermakna apa-apa. Dan itu sudah saya sampaikan secara jelas di dalam video saya, yang di dalamnya data itu kamu quote. Sayangnya kamu cuma quote datanya, tapi kamu tidak quote perspektif untuk menjelaskan data itu. Dan kamu memberi kesan yang misleading kepada publik bahwa oh ini 500.000 ini jumlah Alkitab 138 kata Perjanjian Baru, ini bagaimana apa yang masih bisa diharap dari Alkitab itu? Itu kamu adalah penipu. Kamu memberi kesan yang menipu kepada publik, Alwan. Karena data 500.000 varian tekstual itu 99,5%-nya itu tidak punya makna apa-apa terhadap makna teks. Saya akan kasih satu contoh yang sederhana supaya kamu bisa paham. Misalnya begini, saya ketik di kolom chat, saya akan tampilkan. Oke, saudara perhatikan di kolom chat. Misalnya saya menulis kata makan. Lalu ada orang lain menyalin tulisan itu. Kemudian dia tidak tulis kata makan secara lengkap. Dia hanya tulis MAKN. Itu sudah dihitung satu varian loh itu. Kemudian ada orang lain dia tulis MKAN. Itu sudah dua varian loh itu. Kemudian ada orang yang karena dia tidak ingin capek-capek, mungkin nggak ABG zaman now, dia hanya singkat MKN. MKN. Ini sudah tiga varian hanya dengan satu kata. Nah, pertanyaan. Tiga varian ini mempengaruhi arti kata lah. Tidak mempengaruhi semua orang yang waras tahu ini bicara tentang makan kok. Hanya kurang satu huruf kan. Tapi kurang satu huruf itu dihitung sebagai varian. Itu yang disebut dengan varian. Jadi orang menulis MAKN, kemudian MKAN atau MKN, ini varian namanya. Tapi varian ini tidak mempengaruhi arti kata, tidak mempengaruhi. Dan dari jumlah 500.000 tadi, Alwan, 99,5% ada dalam kategori begini. Ini yang disebut dengan varian. Itulah sebabnya waktu kamu menyebut varian dengan istilah kontradiksi, langsung kelihatan goblokmu. Kamu tidak menyebut variasi makan MKN ini sebagai kontradiksi. Ini hanya orang gila yang sangat putus asa yang menyebut ini kontradiksi. Ini disebut varian bacaan tapi bukan kontradiksi. Karena tidak mempengaruhi meaning, tidak mempengaruhi arti. Jadi 99,5% Alwan dari 500.000 varian itu ada dalam kategori ini. Ada dalam kategori ini. Tidak punya arti apa-apa terhadap teks. Tidak mengubah arti apa-apa. Karena ingat itu penyalinan dilakukan secara manual. Bukan dilakukan dengan mesin cetak. Jadi you lakukan secara manual. Kadang-kadang you menulis sebuah kata itu seringkas.
atau you salah tulis satu huruf, dan seterusnya. Tapi orang waktu membaca teks itu, orang bisa tahu maksudmu itu apa. Jadi you waktu dengar 500.000, lalu you, oh puji Tuhan, oh alhamdulillah Quran kita selamat. No, Quranmu tidak selamat. Quranmu itu yang harus kamu simpan di dalam laci sekarang, karena tidak akan selamat. Saya akan babat sebentar lagi. 500.000 varian itu tidak menolong Quran dan tidak mencelakakan Alkitab. 500.000 itu hanya memperlihatkan fenomena bahwa karena penyalinan itu dilakukan secara manual, maka terjadi varian bacaan dan kategorinya begini. Lalu bagaimana dengan yang 0,5%? 0,5 sampai 1%. Ada yang mengestimasi 1%, tapi mayoritas itu 0,5%. Nah, 0,5% dari 500.000 itu, 0,5% loh, bukan 5% ya, Awan jangan salah dengar. 0,5%. 0,5% itu masuk dalam kategori varian yang mempengaruhi makna, tetapi tidak mempengaruhi theological beliefs. Sekali lagi, 0,5% itu adalah varian-varian yang mempengaruhi makna, tetapi tidak mempengaruhi doktrin. Dan saya akan kasih contoh. Misalnya, dalam Wahyu 13, saya ketik supaya saudara bisa lihat. Wahyu 13 itu bicara tentang angka binatang buas. Nah, sekarang saudara lihat di, sorry, salah. Oke. Sekarang saudara bisa lihat di screen sekarang. Di dalam Wahyu pasal 13, itu saudara familiar dengan teks itu, bicara tentang angka binatang buas itu, yang mayoritas diketahui oleh orang-orang Kristen adalah angkanya adalah 666. Tetapi ada manuskrip lain yang angka binatang buas itu bukan 666, melainkan 616. Nah, pertanyaan, apakah ini mempengaruhi makna teks? Yes. Karena 616 dan 666 ini adalah dua kata yang berbeda dan orang harus melakukan rekonstruksi untuk menentukan mana yang original, mana yang tidak. Karena ini mempengaruhi makna. Ini yang disebut dengan mempengaruhi makna. Tetapi pertanyaan lainnya, apakah ini mempengaruhi doktrin? Sama sekali tidak. Tidak mempengaruhi doktrin apapun. Tidak mempengaruhi theological belief apapun. Karena tidak pernah ada satupun gereja di dalam dunia ini yang mencantumkan doktrinnya. Kami percaya bahwa angka dari binatang buas itu adalah 666. Dan kalau ada orang tidak percaya 666, maka dia akan masuk neraka. Tidak ada orang bikin statement of faith begitu. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Jadi 0,5% itu masuk dalam kategori ini. Masuk dalam kategori ini. Sedangkan 99,5% itu masuk dalam kategori seperti makan tadi. Varian soal makan tadi. Nah, jadi waktu you menyebut varian itu sebagai kontradiksi, kamu baru tiba dari planet halusinasi mana? Kamu baru tiba dari planet mana, Alwan? Kamu memasuki sebuah bidang ilmu yang mewah dan mendadak membuatnya menjadi sedemikian gembel dengan istilah-istilah yang tidak digunakan di dalam bidang kajian itu. Orang tidak pernah menyebut varian-varian itu sebagai kontradiksi. Hei, tidak ada. Dan menggunakan itu, bahkan saya sudah kutip berkali-kali. Bart Ehrman, yang darinya Alwan mendapatkan retorika salinan dari. Bart Ehrman bilang begini. Bart Ehrman, dari semua jumlah varian itu tidak satu pun theological beliefs, doktrin yang dipengaruhi oleh varian-varian tekstual itu. Dengan kata lain, you tidak ada keraguan Yesus itu Tuhan, Yesus mati melalui penyaliban, Yesus bangkit, Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Mesias. Tidak ada satupun doktrin-doktrin inti kekristenan
yang dipengaruhi oleh varian tekstual, Alwan. Jadi waktu you kutip data dari saya 500.000, lalu you memberi kesan, oh ini Alkitab penuh kontradiksi. Itu you sedang menipu publik. Pertama, you menipu publik. Kedua, you tidak jujur menggunakan data dari saya. Dan yang ketiga, memperlihatkan you tidak mengerti apa-apa tentang bidang ini. You ngarang bebas di dalam presentasi itu meskipun you mencantumkan data-data. Data-data itu kan harus dijelaskan di dalam perspektif keilmuannya. Dan you karena tidak paham tentang perspektif keilmuan ini, lalu you kutip data dari saya 500.000 dan dibandingkan dengan 138 lebih ribu kata-kata bahasa Yunani dalam Perjanjian Baru, lalu you bersorak-sorak gini Alkitab ini hopeless. What? Alwan, jauhi, saya kasih nasihat kamu, jauhi bidang studi kritik tekstual. Karena you will be completely destroyed. Kamu akan completely destroyed kalau you masuk ke dalam bidang ini. Saya kasih tahu kamu, kalau you masuk ke dalam bidang ini, you selesai. Karena bidang studi kritik tekstual itu bukan kawan bagi Quran, bukan kawan bagi teologi Islam. Sama sekali bidang ini sama sekali tidak bersahabat dengan Islam, sama sekali tidak bersahabat. Jadi jangan masuk ke situ. Karena kamu sama seperti Ustadz Masud. Kalian itu kan orangnya latah begitu loh. Begitu mendengar istilah-istilah yang kelihatannya cocok dengan yang kalian pikirkan, kalian mikir oh itu cocok. Misalnya waktu orang bicara tentang varian tekstual, bicara tentang perbedaan naskah, kalian langsung oh berarti Alkitab itu sesuai dengan klaim Quran bahwa sudah ada korupsi. Loh? Masalah tekstual itu tidak ada di dalam lain argumen, baris argumen yang sama dengan tuduhan membabi buta tidak berdasar, tidak berotak dari kalian Muslims bahwa Alkitab telah terkorupsi. Karena waktu kritik tekstual bicara tentang korupsi teks, itu maksudnya adalah korupsi teks pada varian-varian bacaan seperti yang tadi, tetapi tidak mempengaruhi theological beliefs, tidak mempengaruhi doktrin. Nah, tapi waktu you bicara tentang korupsi Alkitab, yang you maksudkan adalah doktrinnya sedemikian diubah-ubah. Paulus telah menyelewengkan kekristenan. Tadinya Yesus tidak mati di salib, sekarang jadi mati di salib. Tidak pernah dibangkitkan, sekarang dibangkitkan. Yesus tidak pernah disebut anak Allah, sekarang jadi anak Allah. Itu maksudmu. Jadi waktu you menuduh Alkitab dikorupsi, yang you maksudkan adalah korupsi pada level doktrin. Tapi korupsi teks di dalam studi kritik tekstual itu tidak pernah bicara tentang doktrin. Bahkan Ehrman bilang, dan semua pakar kritik tekstual bilang, tidak ada satu doktrin pun yang dipengaruhi oleh varian-varian tekstual. Jadi you memegang senjata yang salah, yang tidak dimaksudkan untuk kamu, Alwan. Nah, itu berarti you lakukan ekuivokasi. Jadi saya sekali lagi saya sarankan, jauhi bidang ini, Alwan, supaya setidaknya kamu masih ada alasan untuk berfantasi dengan Quranmu. Karena kalau kamu membawa Quranmu ke dalam bidang ini, you selesai. You will be completely destroyed. Ya, dan saya mengatakan itu dengan segala kejujuran. Sekarang kita pindah kepada apa yang diklaim oleh Muslims. Nah, tadi saya katakan Alwan ini argue seperti orang pikun. Dia argue seperti orang pikun. Dia bilang begini, kalau you mau bicara tentang kiraat, perbedaan varian-varian pada isi dari kiraat itu, bagaimana dengan Quran? Loh, kan tadi sudah dikatakan, kekristenan tidak pernah menyangkal bahwa tidak ada varian bacaan di dalam Alkitab. Tidak ada orang pernah bikin klaim begitu. Orang Kristen juga tidak pernah membuat klaim bahwa kami punya naskah asli. Tidak ada orang Kristen pernah bikin klaim begitu. Jadi fakta-fakta data yang kamu presentasikan itu tidak mengagetkan dan tidak membahayakan kekristenan. Nah, persoalannya adalah hal ini menjadi berbeda ketika kita bicara tentang klaim kalian mengenai Quran. Alwan, selama ini, dan itu saya sudah buktikan dengan banyak sekali kutipan di dalam video-video terdahulu saya. Jadi kalau kamu butuh kutipan, silakan buka video-video saya. Selama ini kalian menjual omong kosong.
omong kosong pertama. Quran itu hanya ada satu. Hanya ada satu. Satu versi di seluruh dunia. Jadi semua orang, semua muslim di seluruh dunia membaca Quran yang satu dan sama. Kedua, Quran yang kami miliki ini berasal dari era Utsman. Berasal dari Mushaf Utsman. Utsmanik Mushaf. Itu kain kalian. Quran yang kami miliki ini lengkap. Quran yang kami miliki ini tidak ada varian bacaan di dalamnya. Lalu kalian gunakan omong kosong itu, kemudian kalian lakukan komparatif degradatif terhadap Alkitab. Lalu Alkitab kalian itu terjemahan, banyak versi, banyak varian. Tidak sama dong dengan Quran kami yang cuma satu versi, tidak ada varian bacaan, sama semua. Bahkan tidak ada perbedaan sampai pada titik-titiknya. Sedemikian niatnya kalian membohongi dunia ini dengan klaim omong kosong mengenai Quran. Klaim-klaim semacam itu sekarang sudah ada di dalam kuburan. Alwan. Quranmu tidak satu versi. Karena beberapa waktu yang lalu, Dr. J. Smith memperlihatkan 37 versi. 37. Sekarang mereka sudah menemukan tidak kurang dari 100 versi. Dan versi yang dimaksud itu bukan terjemahan. Tetapi teks Arabiknya yang isinya tidak sama satu sama lain. Dengan kata lain, kalau isinya tidak sama satu sama lain, maka ada varian-varian bacaan di dalamnya. Jadi dari satu Quran, 7 ahruf, 7 ahruf itu, lalu menjadi 10 qiraat yang dikanonisasi oleh Ibn Mujahid pada abad ke-10. Kemudian menjadi 30, kemudian sekarang 100. Jadi 1, 7, 10, 30, 100. Tapi kalau tanya muslim, kalian punya berapa Quran? 1. Nah, mereka kan orang-orang Kristen, dengar ini baik-baik. Mereka kan selalu olok Tritunggal kan? 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Tuh, nggak lulus matematika dasar. Sekarang kita balik. Quran 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sampai 7. Tambah 1 tambah 1 sampai 30. Tambah 1 tambah 1 tambah 1 sampai 100. Tapi tanya muslim, kalian punya berapa Quran? 1 Quran. Jadi 1 tambah 1 sampai dengan 100 qiraat yang isinya beda, tapi 1 Quran. Itulah muslim. Itu adalah mathematical miracle di dalam Islam. Mujizat matematis di dalam Islam. Meskipun you punya 100 Quran yang isinya berbeda satu sama lain, tapi begitu you tanya tentang Quranmu ada berapa, mereka akan jawab 1 Quran, sama, tidak ada bedanya, akan sampai kepada titik-titiknya. Muslim berhenti membohongi dunia ini mengenai Quran. Berhenti. Kamu sudah tidak bisa lagi berbohong tentang Quran di dalam dunia yang sekarang ini. Di dalam dunia era teknologi dan keterbukaan informasi sekarang. Tidak bisa lagi. Kamu sudah tidak bisa berbohong. Berhenti menjual omong kosong mengenai Quranmu. Bahwa Quranmu sempurna, lengkap, satu versi, tidak ada varian bacaan dan berasal dari era Utsman. You tidak punya Mushaf Utsmanik. You tidak punya. Jadi berhenti membuat klaim omong kosong di dalam dunia ini. Atau orang harus berkesimpulan bahwa Islam hanya bisa bertahan dengan menjual klaim omong kosong. You tidak punya itu. Lagi pula, you mau bicara tentang manuskrip. You mau bicara tentang manuskrip. You Islam punya beberapa manuskrip major. Misalnya top copy, Sana manuskrip, Husaini manuskrip, dan lain sebagainya. Dan guess what? Tidak satu pun yang berasal dari era Utsmani. Tidak satu pun. Kedua, tidak satu pun yang lolos dari varian tekstual. Tidak satu pun. Dan guess what? Tidak satu pun yang lengkap. Jadi tidak ada yang berasal dari era Utsmani, tidak ada yang lolos dari varian tekstual, dan tidak ada yang lengkap. Tidak ada yang lengkap. Jadi you punya problem yang sama dengan yang dihadapi oleh Alkitab. Perbedaannya adalah you membuat klaim bombastis selama ini
yang persis bertentangan dengan data-data yang bisa dibuktikan secara meyakinkan dan tidak bisa dibantah. Karena ini kita bicara tentang bukti manuskrip, bukti yang bisa diobservasi, bukti yang kelihatan. Dan bukan hanya itu, tapi bukti yang kelihatan ini persis bertentangan dengan klaim omong kosong kalian mengenai Quran. Itu persis bertentangan. Dan in case kalau you pikir bahwa saya menciptakan semua ini, you perlu nonton channelnya Sabir Ali, Let the Quran Speak. Let the Quran Speak. You cari aja di YouTube channelnya Sabir Ali. Belum sampai 2 minggu yang lalu, Sabir Ali merilis sebuah video yang isinya adalah menjelaskan, oh Quran itu tidak sama, ada variannya, tapi varian-varian itu tidak mempengaruhi theological beliefs. Jadi setelah puluhan tahun, bahkan hampir 100 tahun, sejak tahun 1924, ketika kalian menetapkan versi Hafs sebagai versi resmi digunakan, tahun 85 sebenarnya, kalian mulai membombardir dunia ini dengan omong kosong, menggunakan versi Hafs di seluruh dunia. Setelah puluhan tahun kalian membohongi dunia ini dengan klaim omong kosong bahwa Quran itu satu versi, tidak ada varian bacaan, tidak ada isinya lengkap, berasal dari era Utsman dan lain. Termasuk Sabir Ali juga dulu pernah membuat klaim bahwa mereka punya Muslim Quran punya mushaf Utsmanik yang sekarang telah dibuktikan sebagai omong kosong. Semua mushaf yang sekarang ada itu tidak ada yang berasal dari era Utsmani. Paling cepat itu berasal dari abad ke-8. Abad ke-8. Jadi tidak berasal dari era Utsmani. Nah, jadi Sabir Ali sudah mengakui bahwa Quran yang sekarang kalian punya itu tidak satu versi. Quran yang kalian punya itu ada varian bacaan. Hanya saja varian-varian bacaan itu tidak mempengaruhi doktrin. Nah, jadi mendadak setelah dibombardir dengan bukti-bukti, dilemparkan ke wajah mereka, mereka sudah tidak bisa berbohong. Lalu mendadak Sabir Ali pun sama dengan Alwan sekarang. Argus seperti orang pikun. Tadinya bilang tidak ada varian bacaan, hanya ada satu versi, semua sama dan satu di sini. Mendadak sekarang dia bilang, oh ada kok, ada varian bacaan, hanya tidak Itulah kalian. Itulah kalian. Kalian berbohong dengan tidak tahu malu di dalam dunia ini. Bahkan mengenai Quran. Kalian berbohong tentang Quran selama ini. Quran itu tidak satu versi. Dan Quran itu banyak varian tekstualnya. Dan mushaf yang kalian punya itu tidak ada yang lengkap. Tidak ada yang lengkap. You mau bicara tentang mushaf apa? Top copy, Sana manuskrip, Huzaini manuskrip. You mau bicara tentang mushaf yang mana? You tidak punya mushaf yang lengkap. Dan semua mushaf itu mengandung varian-varian tekstual. Itulah sebabnya sekarang kalian dipaksa untuk argus seperti orang pikun karena kalian telah terlanjur menjual kecap manis omong kosong selama ini mengenai Quran. Jadi begitu orang melemparkan bukti-bukti ke wajah kalian, mendadak kalian bicara seperti kalian tidak pernah bikin klaim semacam itu. Yang kalian perlu lakukan adalah meminta maaf kepada dunia ini. Karena telah membodohi dunia ini dan membohongi dunia ini dengan menjual klaim omong kosong bahwa Quran itu sempurna, satu versi, tidak ada varian bacaan, sama dan satu di seluruh dunia dan lengkap berasal dari era Utsman. Itu semua omong kosong. Jadi stop berbohong di dalam dunia ini. Tapi bukan hanya itu. Event pun, kalaupun kalian sudah minta maaf kepada dunia ini, dunia ini mungkin saja bisa memaafkan kalian atas kebohongan kalian selama puluhan tahun mengenai Quran. Mungkin saja. Tetapi kalian akan segera masuk ke dalam problem mematikan yang baru. Ya. Kalian akan segera masuk ke dalam problem mematikan yang baru. Karena bukti-bukti varian-varian tekstual dan bukti-bukti mengenai kiraat yang jumlahnya mencapai 100 kiraat itu sekarang. 100 kiraat Muslim, 100 kiraat, dan kiraat itu bukan hanya perbedaan dialek. Jangan kamu jual omong kosong lagi. Oh, kiraat itu hanya berarti dialeknya beda, artinya sama. Itu omong kosong. Jangan lagi menjual omong kosong di dalam dunia ini. Bicara aja apa adanya, sesuai dengan bukti.
Kiraan itu tidak berarti perbedaan dialek. Karena kalau itu artinya maka you punya banyak versi Al-Quran. Dan you harus mengubur semuanya ke dalam kuburan sekarang. Nah, bukti-bukti mengenai kiraat-kiraat yang mencapai 100 itu. Termasuk juga varian-varian tekstual yang mencapai belasan ribu yang telah dibuktikan oleh Thayer Altikulath dan Ihsan Al-Luh, termasuk sekarang pakar non-muslim yang melakukan studi ekstensif mengenai varian-varian tekstual Quran adalah Dan Brubaker. Dan Brubaker, dia bahkan punya channel YouTube. Saudara-saudara cari channel YouTube-nya Dan Brubaker dan ikuti. Kalau tidak salah nama channel YouTube-nya Varian Quran. Quran Varian kalau saya tidak salah. Nanti saya akan kasih lihat. Nah, berhadapan dengan bukti-bukti segala muncul pertanyaan lain yang mematikan. Yaitu, kalian kan percaya Quran itu diturunkan. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga kepada Muhammad melalui Jibril. Dan Quran itu sebelum diturunkan telah tersimpan dalam bentuk tablet di surga. Itu yang kalian percayai. Dan bukan hanya itu, Allah sendiri berjanji di dalam Quran bahwa dia memelihara Quran, menjaga Quran. Nah, itu yang saya sebut dengan mencekik leher sendiri. Dan memang teologi Islam itu mencelakakan dirinya sendiri. Premis-premisnya itu saling menghancurkan satu sama lain. Karena begini, kalau itu klaim-klaim itu benar, lalu apa yang kamu lakukan dengan varian-varian tekstual ini? Varian-varian tekstual ini dengan kiraat yang jumlahnya mencapai tidak kurang dari 100 itu, membawa orang untuk harus segera mengajukan pertanyaan yang sah, yang mana yang tersimpan dalam bentuk tablet di surga. Itu yang pertama. Jadi kiraat yang mana? Karena jangan kamu bilang yang Hafs itu baru ditentukan tahun 1924 di Kairo, Mesir. Dan mereka bukan hanya tentukan itu untuk menjadi kanon di Mesir, di Kairo, tapi mereka menenggelamkan Quran-Quran yang lain, kiraat-kiraat yang lain yang tidak cocok dengan versi Hafs. Jadi itulah yang kalian lakukan selama ini. Uthman membakar mushaf Quran, 1924, mereka menenggelamkan itu ke dalam sungai Nil. Jadi bakar, menenggelamkan. Bahkan kalau you baca, you perhatikan salah satu video di channel saya di playlist kritik tekstual itu. Husaini manuskrip. Mereka lupa tulis nama Allah itu sebanyak 12 kali hanya di dalam naskah itu. Kemudian mereka selotip, mereka tambal. Kemudian mereka timpa dengan nama Allah di situ. Bayangkan. Itu nulis Quran apa tambal ban. Saya yakin bisnis tambal ban ini berasal dari para penyalin Quran. Mereka tambal mushaf itu, kemudian mereka timpa dengan tulisan nama Allah di situ. 12 kali mereka lupa tulis nama Allah hanya di dalam mushaf itu. Bayangkan. Jadi saudara perlu mulai ingat sekarang, bisnis tambal ban itu sebenarnya berasal dari para penyalin Quran yang lupa nulis nama Allah. Mereka tambal manuskripnya, kemudian mereka tulis nama Allah di situ. Nah, poin saya itu begini, Muslim. Fenomena-fenomena yang bisa dibuktikan, yang bisa diobservasi menimbulkan pertanyaan. Pertanyaan tentang pertama, yang mana yang tersimpan dalam bentuk tablet di surga? Kedua, apa bukti terpenuhinya janji Allah bahwa dia memelihara Quran? Karena kalau dia memelihara Quran, kok kenapa kalian bisa nyeleneh sampai 100 versi begitu? 100 kiraat begitu, yang isinya tidak sama satu sama lain. Jadi jangan kamu ngoceh bilang, oh itu hanya beda bacaannya, tapi sama artinya. No, jangan ngomong kosong lagi di dalam dunia ini. Kedua, di dalam hadis dikatakan bahwa bahkan seekor kambing berhasil mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memakan Quran. Itulah sebabnya kalau sekarang orang bertanya, di mana ayat tentang stoning, melempari orang dengan batu sampai mati, dan ayat tentang memberikan buah dada untuk disusui, stoning and breastfeeding. Karena Muhammad di dalam hikmatnya memberikan ajaran di dalam Quran, dan saya yakin itu tidak berasal dari Allah, itu karang-karangannya Muhammad, mengatakan bahwa supaya seorang perempuan dan seorang laki-laki itu menjadi saudara, mereka tidak ada ketertarikan lawan jenis satu, maka perempuannya harus kasih buah dadanya untuk disusui sebanyak 10 kali.
Itu ajaran apa itu Muslim? Itu ajaran apa? Saya yakin itu bukan dimakan oleh Quran. Itu Aisyah, dia tahu anak kecil itu kan dia pintar itu, dia tahu ini karang-karangan akal-akalannya Muhammad. Makanya dia buang, dia hancurkan ayat itu. Karena dia tidak ingin ayat itu menghancurkan dunia ini. Bayangkan kalau seorang perempuan, supaya seorang laki-laki tidak menganggapnya dengan ketertarikan lawan jenis, lalu dia harus membuka buah dadanya, memberikannya untuk disusui sebanyak 10 kali. Itu ajaran apa itu Muhammad? Itu ajaran apa itu? Kamu bicara tentang pakai akal sehat, salam akal sehat. Orang Kristen, akal sehatmu dipakai dengan ajaran model seperti begitu. Tapi poin saya adalah sekarang kamu tidak punya ayat-ayat itu. Dan mungkin kamu harus bersyukur kamu tidak punya ayat-ayat itu. Dan dunia ini harus bersyukur kamu tidak punya ayat-ayat itu. Kalau tidak, maka dunia ini akan menjadi kacau luar biasa. Karena setiap perempuan muslim akan membuka buah dadanya untuk disusui sebanyak 10 kali oleh para pria muslim. Pertanyaannya adalah kenapa Allah tidak mampu menjaga Quran? Sehingga bukan hanya ayat-ayat itu tidak ada, tapi juga di dalam sumber-sumber yang lain itu banyak sekali ayat Quran itu hilang dan sekarang itu tidak ada. Dan bukan hanya itu, tapi juga perbedaan jumlah surat. Perbedaan jumlah surat 111, 114, 115, 116 surat, yang mana yang benar, yang mana? Semua itu persis menghantam omong kosong kalian selama ini. Dulu kan kalian menjual omong kosong sambil mengancam orang kan? Mengancam orang tidak boleh protes. Begitu orang protes kalian jerat dengan hukum penistaan agama. Sama seperti dulu kalian menjual omong kosong bahwa Muhammad itu bau wangi seperti bau bunga. Sampai itu ada orang yang hampir saja masuk penjara karena itu badan atau apa itu kebon. Bagaimana ceritanya bau bunga muslim? Di dalam hadis-hadis itu banyak sekali. Saya bisa kasih lihat sekarang. Muhammad itu punya kutu rambut itu banyak sekali. Jadi kalau dia punya kutu rambut, berarti dia jorok. Kalau dia jorok, bagaimana bisa ceritanya dia bau bunga? Itu logikmu itu taruh di mana? Jadi berhenti menjual omong kosong tentang Quran dan Islam. Orang sudah muak dengar itu. Bicara aja apa adanya. Karena orang bisa membaca teks-teks kalian sekarang. Hadis-hadis, Quran, tafsir-tafsir itu semua orang sudah bisa akses. Jadi begitu kamu menjual omong kosong, orang langsung muak, makin muak terhadap kamu. Berhenti menjual omong kosong. Nah, untuk Alwan, semua yang saya sampaikan di sini, itu saya sampaikan berdasarkan bukti. Berdasarkan bidang kajian keilmuan. Itu tidak dimaksudkan untuk menyerang secara membabi buta, mendiskreditkan tanpa alasan, dan menimbulkan fitnah. No. Saya memberikan respons sebagai seorang yang paham bidang ini dengan sangat baik. Makanya tadi saya katakan kepada Anda, hindari bidang kajian kritik tekstual. Karena kritik tekstual itu sedikitnya, kalau kamu hindari, setidaknya kamu masih bisa bersenang-senang dengan fantasimu, bahwa Quranmu itu masih terjaga dan terpelihara. Tapi begitu kamu masuk ke dalam bidang ini, mendadak kamu akan bukan hanya menyimpan Quranmu di dalam laci seperti yang kamu katakan mengenai Alkitab, tapi kamu harus menguburkan Quranmu sekarang, menguburkan itu secara sempurna. Karena ini bidang yang sama sekali tidak bersahabat terhadap Quran, sama sekali tidak bersahabat. Kritik tekstual adalah lawan yang sangat mematikan bagi Quran. Oke, saya kira saya sampai di sini. Sudah 58 menit. Bagi saudara-saudara yang terlambat datang, tolong untuk segera bukan segera tapi menonton lagi dari awal, termasuk juga membagikan presentasi ini supaya semakin banyak orang mendapatkan manfaat darinya. Dan terus doakan Verbum Veritatis di dalam pelayanan apologetika melalui channel ini, supaya kita dapat memberikan jawaban-jawaban yang harus kita berikan dengan segala kejujuran dan dengan segala integritas yang diharuskan, dan kita boleh berdiri bagi kekristenan dan bagi Kristus Tuhan kita yang selama ini terus-menerus diserang, dan kiranya Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan Verbum Veritatis.
Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.